Perkenalkan, kami dari kelompok Fire Force ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami tentang data logger dengan judul Sistem Data Logger dengan Sensor Kecepatan Octocoupler. Oke, perkenalkan, nama saya Glenn Pane dengan NIM 2301010019. Nama saya Federasi Harga Sabil Purba dengan NIM 2301010073. Perkenalkan, saya dari Bukit Jawa dengan NIM 2301000054. Oke, mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya akan dibacakan materinya oleh Petra. Oke. Yang pertama tujuannya yaitu yang pertama mengembangkan dan mengimplementasikan sistem data logger yang dapat merekam data dari sensor. Yang kedua menggunakan RTC real time clock untuk pencatatan waktu data. Yang ketiga menyimpan data yang dikumpulkan pada kartu SD. Dan yang terakhir menampilkan data secara real time melalui HMI atau OLED atau TFT LCD. Selanjutnya, ringkasan proyek yang kami buat yaitu proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem data logger berbasis microcontroller ESP32 yang mampu mencatat data kecepatan secara real time menggunakan sensor kecepatan octocoupler. Sistem ini didesain untuk membaca data kecepatan RPM motor DC, mencatat waktu pemukulan dengan RTC, lalu menyimpan data ke kartu SD dan menampilkan data tersebut secara langsung melalui layar OLED atau TFT LCD. Selanjutnya ada desain sistem. Pertama ada pengambilan data. Sensor octocoupler membaca perubahan cahaya dari roda bergerigi atau objek bergerak untuk menghitung kecepatan. Yang kedua, pemrosesan data. Microcontroller ESP32 mengolah sinyal dari sensor menjadi data kecepatan, kemudian mencatat waktu menggunakan RTC. Selanjutnya, penyimpanan data kecepatan dan waktu disimpan di kartu SD untuk dokumentasi. Lalu, tampilan data kecepatan ditampilkan secara real time di layar OLED atau TFT. Lalu selanjutnya ada deskripsi sistem. Nah, yang pertama ada ESP32 mengontrol seluruh sistem dan mengelola komunikasi antar komponen. Yang kedua, sensor octocoupler mengukur putaran per menit atau RPM dari motor DC atau perangkat berputar lainnya. Lalu ada RTC itu memberikan waktu dan tanggal untuk pencatatan data. Ada micro SD modul yaitu untuk menyimpan data yang dicatat dalam file. Selanjutnya OLED display menampilkan data secara real time. Motor driver sebagai penstabil tegangan. Motor DC melakukan aksi mekanis seperti memutar atau menggerakkan objek. Lalu ada baterai sebagai sumber daya dan yang terakhir ada box panel sebagai wadah untuk melindungi dan merapikan seluruh komponen sistem. Ini merupakan diagram hasil pengukuran kami terhadap motor DC dengan tegangan maksimal 6 volt. Selang waktunya 1 menit dan RPM maksimal didapati adalah 285 pada tegangan 6 volt. RPM paling rendah didapati adalah 90 dengan tegangan 1 volt. Dilihat pada grafik RPM berwarna biru dan tegangan berwarna hijau. Pada setiap menitnya, RPM dan tegangan mengalami peningkatan. Pada penjelasan implementasi ini akan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan ditampilkan. Daya dialirkan ke motor driver dan diteruskan ke PCB untuk mengaktifkan ESP32. ESP32 kemudian menghidupkan sensor serta menjalankan program, sekaligus menyuplai daya ke perangkat lain seperti OLED, microSD, RTC, dan sensor. Sensor berfungsi untuk membaca encoder yang dipasang pada motor DC, sementara RTC digunakan sebagai akuator. OLED menampilkan data yang diterima dan microSD menyimpan data tersebut setiap 5 detik. Data diperoleh oleh sensor dengan menghitung hasil pembacaan encoder yang kemudian disimpan dalam microSD dalam format waktu, RPM, dan tegangan. Nah, ini adalah codingan yang telah kami susun sekian demi rupa, di mana dia tersusun menurut fungsinya masing-masing, di mana ada fungsi OLED,
ada fungsi RPM, RTC, SD card, bitmap ini untuk logo kami, serta ada fungsi mainnya untuk memanggil semua yang ada di tab-tab ini. Pertama kita mulai dari OLED. Kami di sini menggunakan library, ada FluidGFX dan SSD 1306, dimana OLED kami itu memiliki width sebesar 128 dan height itu 64. Jadi misalnya kami menggunakan void setup di sini OLED, dimana misalnya jika dia gagal maka dia akan tampil di serial monitor SSD 36 gagal dialokasikan, dan ini akan bernilai 1 atau akan terus aktif jika memang gagal dia diaktifkan. Terus kalau untuk RPM dia sama sepertinya ada indikasi bahwasanya dia aktif atau tidak gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur OLED di sini. Pertama kami menggunakan show logo, di mana dia akan menampilkan logo kami pertama kali. Terus di sini akan ditambah nama kelompok kami, terus anggota kelompok, lalu nama project kami yaitu RPM Logger, serta akan melakukan cek komponen, RTC error atau oke, SD error atau oke, input tegangan sensornya itu oke atau error gitu. Selanjutnya kita akan mengecek sensornya. Di sini saya menggunakan pin voltage 36. Ya, ini pin untuk tegangannya. Terus di sini saya mengatur daytime RTC span dan RTC no-nya agar dia tepat waktunya dengan waktu sekarang, karena dia waktu upload mengalami jeda sekitar 45 milisecond. Lalu di sini ada void handle RPM Logger, di mana saya mengatur RTC no dan time span-nya, karena waktu upload itu dia mengalami jeda sekitar 45 detik. Terus di sini saya menggunakan char time string untuk mengatur karakternya adalah 9 dan tanggalnya adalah 11. Di sini juga saya melakukan mengkonversi dari data yang didapati dari sensor tersebut menjadi RPM menggunakan pulse count, atau data yang didapat dikali 60 dibagi 20 adalah nilai dari pulse count-nya tersebut. Adalah nilai dari RPM-nya tersebut. Pulse count-nya didapat dari perhitungan dari sensor optocoupler. Terus saya juga menggunakan rangkaian pembagi tegangan di sini yang berfungsi untuk mengukur tegangan dari baterai. Mengapa saya menggunakan rangkaian pembagi tegangan? Karena ESP untuk tegangan inputnya hanya bisa 3,3 saja. Jika lebih dia bisa meledak atau rusak. Jadi saya mengakalinya dengan rangkaian pembagi tegangan. Selanjutnya dia akan menampilkan garis tepi, di mana dia akan menggambar kotak memisahkan tanggal, waktu, serta nilai RPM, tegangan, dan data disimpan. Di sini saya menyimpan datanya setiap 5 detik sekali. Di sini saya hanya menuliskan fungsi dari RTC, di mana jika dia inisiasinya gagal, maka RTC-nya error, dan jika dia lost power atau kehilangan daya, di sini kita bisa memilih menggunakan adjust atau tidak, tapi di sini saya tidak memilih adjust. SD card, di sini saya menginisiasikan dia. Jika dia gagal, maka dia akan mencetak di serial monitor SD card error. Di sini saya menggunakan file append untuk menyimpan datanya, dan tidak menggunakan write file langsung untuk mencegah penyimpanan data sebelum-sebelumnya. Jadi dia bakal return kembali ke kondisinya jika loopingnya terjadi gitu ya. Di serial monitor dia akan tertulis data appended. Misalnya gagal, dia berarti append filelet, artinya gagal menyimpan. Terus tutup file kalau sudah selesai. Nah, ini bitmap kami. Ya, kami menggunakan GitHub untuk mengubah bitmap kami menjadi seperti ini.
Di sini merupakan main code di mana saya memanggil beberapa library penting seperti SPI, ada FluidGFX serta STC dan FSSDH untuk SD card. Di sini saya juga mendefinisikan width dari OLED tersebut dan height dari OLED tersebut serta resetnya OLED gitu. Saya juga mendefinisikan ulang letak dari sensor pin, voltage pin pembagi tegangan tadi, serta letak dari SDCS-nya itu di mana untuk SD card. Terus di sini juga ada data awalnya di mana pulse count itu 0 duluan, data saat memulainya itu 0 juga, dan RPM intervalnya itu 1000, float RPM-nya itu 0. Terus misalnya untuk di save dia masih 0, misalnya save internalnya itu adalah 5000 atau 5 detik gitu. Di sini saya memasukkan fungsi include bitmap untuk memanggil tab dari bitmap.h ini. Di sini saya memanggil juga fungsi write file untuk apa? Untuk membantu saya mengkonfigurasi kode yang ada di tab ini dan menjadikannya satu, seperti fungsi-fungsi show logo, setup OLED, setup RTC, dan setup SD. Lalu saya masuk ke fungsi setup di mana saya menjalankannya satu kali saja, yaitu serial begin, terus setup OLED, show logo, setup RTC, dan setup SD. Di sini ada pin mode untuk sensornya dan fungsinya sendiri ada di sini. Lalu masuk ke void loop. Ini adalah handle variabel dari handle RPM logger, di mana dia akan melakukan perhitungan secara terus-menerus looping hingga dimatikan. Nah, ini merupakan data logger kami yang berbasis sensor optocoupler dengan menghubungkan encoder pada motor DC untuk menghitungnya. Dia akan mengambil data setiap 5 detik sekali dan menyimpannya ke dalam micro SD. Bagaimana cara dia bekerja? Kita akan lihat sendiri. Pertama, dia akan nyala dan dia akan memulai inisialisasi perkenalan serta mengecek dulu seluruh komponennya, siapa tahu ada yang rusak atau tidak, dan dia akan kembali ke tegangan dan dia akan kembali ke setting default awal ini. Saat kita nyalakan, motornya akan berputar. Nah, bisa kita lihat motornya akan berputar dan nilai yang pada di sini akan berubah. Nilai di sini akan berubah serta dia setiap 5 detik sekali akan menyimpan datanya kembali. Jika kita putar potensiometernya ini, putarannya akan menjadi lebih lambat. Begitu cara kerja alat kami. Dan dia ini mengurutkan data berdasarkan waktu RPM dan tegangan. Karena ini tidak menggunakan tanggal karena ini hanya RPM, arti dia menggunakan waktu per menit saja gitu. Setelah kita melakukan penyimpanan data, kita dapat mengambil atau melepas SD card dari modul SD card, terus memasukkannya ke dalam SD reader untuk melihat SD card tersebut, isi SD card tersebut. Di sini saya menyimpan filenya dalam nama RPM logger, di mana dia menyimpan format waktu RPM yang sedang berlangsung serta tegangan yang dialirkan ke dalam motor DC tersebut. Karena saya menggunakan RPM, otomatis dia itu pengukurannya per menit. Jadi kita harus memperhatikan penyimpanannya per menit itu. Kita bisa lihat perubahan menitnya tidak jauh berbeda. Dia sedikit karena saya mengaturnya setiap 5 detik sekali. Sehingga kita bisa lihat di sini dari tegangan yang awalnya 1 dengan rata-rata RPM-nya 100 menjadi 2 volt dengan rata-rata RPM 140 dan 150 dan tegangan 3 volt dengan rata-rata RPM 150 ke atas dan dengan tegangan 4 dengan rata-rata RPM 189 hingga 200 ke atas, terus 5 volt
dan RPM yang ini 255 dengan maksimal tegangan 6 volt. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menonton video kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.